والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membaca keterangan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala tentang maratibus syahadah, bahwasanya persaksian itu ada berapa maratib. Indak Ridwan Arba' maratib. Apa saja? Al-ilm, tayyib, lisihatil mashhud. Terus at-takallum, yaitu dia ucapkan. Yang pertama dia mengilmui, meyakini. Yang kedua dia mengucapkannya. Tayyib. Yang ketiga apa? Hudzaifah memberitahu kepada orang lain tentang apa yang dia saksikan, apa yang dia persaksikan, dia beritahukan, dia terangkan, dia khabarkan. Tayyib, al-i'lam. Kemudian yang keempat, dia apa? Melazimkan tayyib orang lain untuk beramal dengan konsekuensinya. Dia perintahkan orang lain, atau dengan kata lain, ad-da'wah bima syahida bih. Dia dakwahkan apa yang dia persaksikan itu. Dalil yang menegaskan tentang martabatul ula, tingkatan yang pertama, yaitu al-ilm apa? Salahah. Bahwasanya dalam persaksian diwajibkan ilm, dia harus mengetahui apa yang dia persaksikan. Apa? Enggak hadir kemarin. Tayyib, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Perintah pada i'lam, khusus pada la ilaha illallah. Tayyib. Dalil yang lain apa, Ahmad? Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ini juga tegas, menambahkan umum mencakup semua persaksian. Taib. Adapun martabatut takallum wal khabar, di antara dalilnya apa? Hendak apa Zaid? Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Syahidnya apa? Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum, akan ditulis persaksian mereka. Tayyib. Walaupun mereka tidak mengucapkan dengan kata asyhadu, tapi mereka mempersaksikan bahwasanya malaikat di sisi mereka adalah anak-anak perempuan Allah. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa amma martabatul i'lami wal ikhbari fa naw'an. Adapun martabatul i'lam wal ikhbar, ini martabat yang
ketiga. Maka ada dua jenis, i'lamun bil qaul wa i'lamun bil fi'l. Nah, dia apa? Memberitahu dengan qaul, dengan apa? Perkataan, dan memberitahu dengan perbuatan. Wa hadza sya'nu kulli mu'limin li ghairihi bi amrin, dan ini perkara setiap orang yang memberitahu orang lain dengan suatu perkara. Kita mau memberitahu orang lain, akhwat, tentang suatu perkara, ya kemungkinan dengan apa? Dengan penjelasan lisan kita katakan, atau dengan penjelasan perbuatan kita beri contoh. Taratan yu'limuhu bihi biqaulih wa taratan bi fi'li. Terkadang memberitahu orang lain dengan perkataannya dan terkadang dengan perbuatannya. Walihada kana man ja'ala darahu masjidan wa fataha babaha wa afrazaha bi tariqiha wa adina lin-nasi bid-dukhuli was-salati fiha mu'liman annaha waqfun. Oleh karena itulah, siapa saja menjadikan rumahnya sebagai masjid, ya rahmukallah, nah, dia jadikan rumahnya sebagai masjid, kemudian ya dia buka pintunya, kemudian dia persiapkan jalan menuju ke sana dan mempersilahkan, mengizinkan manusia untuk masuk dan sholat di dalamnya. Nah, yang melakukan perbuatan ini berarti dia telah memberitahu bahwasanya tempat itu adalah wakaf. Nah, dia mengatakan telah menjadikan itu sebagai masjid. Dia jadikan sebagai masjid, dia persiapkan sarana untuk menuju ke situ, dan dia buka, izinkan manusia untuk sholat di situ. Wa illam yatalaffaz bihi, walaupun dia tidak mengucapkannya tapi sudah memberitahu dengan perbuatan bahwasanya itu masjid. Fakadzalika man wajada mutaqarriban ila ghairihi bi anwa'il masar yakunu mu'liman lahu wa li ghairihi annahu yuhibbuh wa illam yatalaffaz bi qawlihi fakadzalika bil 'aks. Demikian pula siapa saja yang mendapati orang mutaqarriban ila ghairihi, yaitu mendekatkan diri kepada orang lain dengan berbagai macam hal yang menggembirakannya. Berusaha mendekat kepada orang tersebut, memberi hal-hal yang menggembirakan, memberi hadiah, pemberian dan seterusnya. Maka dia telah memberitahu kepada orang itu dan kepada yang lainnya bahwasanya dia mencintai orang tersebut, walaupun tidak mengucapkannya dengan perkataan, karena dia telah wujudkan dengan perbuatan, mengusahakan agar orang yang dicintainya itu gembira. Demikian pula sebaliknya. Nah, kalau seseorang mengusahakan kejelekan, menyakiti, ini walaupun lisannya mengatakan mencintai, lisannya mengatakan tidak membenci, tapi perbuatannya menunjukkan kebencian. Nah, wa kadzalika syahadatur Rabbi 'azza wa jalla wa bayanuhu wa i'lamuhu yakunu biqaulihi taratan wa bi fi'lihi ukhra. Demikian pula persaksian Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan serta pemberitahuannya, terkadang dengan perkataan dan terkadang dengan perbuatannya. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala yang berupa perkataan apa? Fal qaul ma ursila bihi rusuluhu wa unzila bihi kutubuh. Adapun penjelasan yang berupa perkataan apa? Yaitu apa saja yang rasul-rasulnya diutus dengannya dan kitab-kitab diturunkan karena sebabnya. Diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab. Ini penjelasan yang berupa apa? Qaul.
Wa amma bayanuhu wa i'lamuhu bi fi'lihi fakama qala Ibnu Kaisan syahidallahu bi tadbirihil ajib wa umurihil muhkamah inda khalqihi annahu la ilaha illallah annahu la ilaha illahu. Adapun penjelasan Allah dan pemberitahuannya dengan perbuatan Allah, ya, perbuatan-perbuatan Allah menunjukkan persaksian la ilaha illallah, yaitu sebagaimana perkataan Ibnu Kaisan. Dan kemungkinan yang dimaksud Ibnu Kaisan di sini yaitu Muhammad bin Ahmad bin Kaisan An-Nahwi. Biografinya dalam Syiar jilid 16 halaman 136. Jika bisa dilihat dalam Tarikh Baghdad jilid 1 halaman 335. Maraji' antum catat karena suatu saat mungkin ikhwan ketika ingin berkembang, nah bisa merujuk cepat ke sana. Nah, Ibnu Kaisan mengatakan syahidallahu bitadbirihil ajib. Allah bersaksi dengan pengaturannya yang menakjubkan. Wa umurihil muhkamah, dan perkara-perkaranya yang muhkamah, yaitu yang kokoh, yang tidak ada tidak ada kegoyahan sedikit pun, tidak ada kepincangan sedikit pun, semuanya kokoh, tertata, bagus, sempurna. Nah, Allah saksikan dengan pengaturan yang sempurna, yang menakjubkan, dan perkara yang sempurna di sisi para makhluknya, bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Dia. Nah, jadi seorang yang mentadaburi bagusnya aturan-aturan Allah, pengaturan jagat raya ini, maka itu semua hakikatnya adalah apa? Sesuatu yang mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi. Wa qala akhar wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu. Pada semua perkara memiliki tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya tidak ada, bahwasanya Dia itu, bahwasanya ilah itu hanya satu, yang diibadahi itu hanya satu. Nah, syair ini masyhur ikhwanillah. Nah, disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Zadul Masir pada ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu. Atau asar, ini asar tadi, asar Ibnu Kaisan dalam Zadul Masir pada ayat tadi. Adapun bait wa fi kulli ayatin lahu wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu. Nah, nusib hadzal bait li Abi Nawas. Nah, dinisbahkan kepada Abu Nawas. Yang Abu Nawas ini ikhwanillah banyak di kalangan awamun nas digambarkan sosok yang apa? Yang jenaka, yang banyak akal, naam, suka ngelucu, dan kisah-kisah yang apa? Yang unik. Tapi wallahu taala alam kebanyakan adalah kisah-kisah naam dusta, tidak ada sanad untuk merujuk ke sana. Ada yang menisbahkan kepada Abu Al-Atahiyah. Adapun Ibnu Katsir rahimahullahu taala menisbahkan ayat ini kepada menisbahkan bait ini kepada Ibnul Mu'taz.
dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Dan ini lebih bagus untuk kita nisbahkan kepada Ibnu Katsir. Nah, belum nisbahkan kepada siapa tadi? Ibnul Mu'taz. Qala wa mimma yadullu ala anna ash-shahadata takunu bil fi'li qawluhu ta'ala ma kana lil musyrikeen an ya'muru masajidallahi syahidin ala anfusihim bil kufr. Di antara yang menunjukkan bahwasanya persaksian itu bisa dengan perbuatan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah." Tidak pantas bagi orang-orang musyrikin itu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufur, dalam keadaan mereka mempersaksikan atas diri mereka sendiri dengan kekufuran. Bagaimana mau memakmurkan masjid Allah sedangkan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri dengan kekufuran. Nah, persaksian mereka ini apakah mengatakan aku bersaksi bahwasanya aku kafir dengan perkataannya? Tidak. Fahadhihi syahadatun minhum ala anfusihim bima yaf'alunah. Maka ini adalah persaksian dari mereka atas diri mereka sendiri dengan apa-apa yang mereka lakukan. Jadi apa-apa yang mereka lakukan itu sebagai apa? Bentuk persaksian kalau mereka itu kufur. Walaupun lisannya na'am, ngakunya aku tidak kafir. Paham? Baik. Orang yang menyembah patung atau menyembah salib, walaupun dia secara lisan tidak mengatakan aku bersaksi bahwasanya aku kafir, bahwasanya aku musyrik, tapi perbuatannya merupakan bentuk persaksian dia. Wal maksud annahu subhanahu yashhadu bima ja'ala ayatihi al-makhluqah. Naam. Ja'ala ayatihi al-makhluqata dalatan 'alaihi wa dalalatuha innama hiya bi khalqihi wa ja'lihi. Dan maksud yang diinginkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan ayat-ayatnya yang berupa makhluk. Nah, ayatihil makhluqah berarti ayat apa itu? Ayat-ayat Allah yang berupa makhluk, yaitu ayat kauniyah. Agar tidak bingung. Nah, karena ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua, ayat syar'iyah, maka ini ghairu makhluk karena kalamullah azza wa jalla. Sedangkan ayat kauniyah berupa jagat raya ini, maka itu adalah makhluk. Sehingga ayatihil makhluqata, Allah menjadikan ayat-ayatnya yang berupa makhluk menunjukkan atas keesaan Allah. Nah, dan penunjukan bahwasanya ayat-ayat kauniyah tersebut sebagai dalil tentang keesaan Allah, innama hiya bi khalqihi wa ja'lihi. Paham? Yaitu mana yang menunjukkan bahwasanya ayat-ayat kauniyah itu, makhluk-makhluk di jagat raya ini menunjukkan tentang keesaan Allah, yaitu dari apa? Penciptaan Allah terhadapnya dan apa? Pembuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk tersebut. Karena Allah yang menciptakannya, menunjukkan bahwasanya Allah itu zat yang hak untuk diibadahi. Ini martabat yang kedua ya kawan. Maafan, martabat yang ketiga. Martabatul i'lam wal ikhbar. Kemudian ma'ama martabatul amri bidzalika
wal ilzami bih wa in kana mujarradu syahadati la yastalzimu lakin asy-syahadata fi hadzal mawdi' tadullu alaihi wa tatadammanu. Sama kalimatnya. Naam. Adapun martabatul amr, yaitu memerintahkan tentang perkara yang dia persaksikan, wal ilzami bih, dan mengharuskan orang untuk juga mempersaksikan itu. Walaupun sekedar persaksian, ikhwan, tidak mengharuskan martabat yang keempat ini. Nah, tidak mengharuskan. Nah, seseorang mewujudkan tingkatan yang keempat ini, ikhwan. Akan tetapi, kata Syekh, asy-syahadah fi hadzal mawdi' tadullu alaihi wa tatadammanu. Persaksian pada perkara ini menunjukkan hal tersebut dan terkandung di dalamnya hal tersebut. Nah, sekarang perlu diperhatikan bahwasanya asal fi syahadah, kawan, laisa fiha ilzamul ghair. Jadi hukum asal dalam suatu persaksian itu tidak ada pengharusan orang lain. Paham? Yang penting kita mempersaksikan apa yang ada pada diri kita. Nah, ini maksud Syekh. Cuman persaksian pada perkara ini, perkara la ilaha illallah, nah, menunjukkan atas atas martabat yang keempat, yaitu pengharusan orang lain untuk menerimanya. Kenapa? Fa innahu subhanahu syahida bihi syahadata man hakama bihi wa qada wa amara wa alzama ibadahu bih. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi dengan la ilaha illallah, dengan persaksian zat yang menetapkan hukum dengannya, naam, memutuskan dan memerintahkan serta mengharuskan hamba-hamba dengannya, dengan perkara yang dipersaksikannya. Contohnya, kama qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qada, amara wa wassa. Allah perintahkan, Allah wasiatkan. Ini makna wa qada rabbuk. Rabbmu telah mewasiatkan, telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, untuk tidak beribadah kecuali kepadanya. Menunjukkan kalau kita bersaksi la ilaha illallah, ada apa? Ada pengilzaman orang lain untuk itu. Kenapa? Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah. Paham? Walaupun asal persaksian sebenarnya tidak ada pengharusan orang lain, ya kawan. Cuma dalam persaksian ini, persaksian la ilaha illallah, karena Allah memerintahkan itu untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah, berarti di sana ada martabat yang keempat. Sebagai penyempurna, kita mendakwahkan manusia, kita memerangi manusia sampai mereka menerimanya. Wa qala Allah Ta'ala la tattakhidu ilahain itsnain. Jangan kalian menjadikan sesembahan yang dua. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, memurnikan amalannya semata-mata untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada ilah yang satu. Wa qala ta'ala la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian jadikan bersama Allah itu sesembahan yang lain. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan jangan kalian berdoa meminta bersama dengan Allah sesembahan yang lain. Wal Qur'anu kulluhu syahidun bidzalik. Dan Al-Qur'an secara keseluruhannya bersaksi
dengan hal tersebut. Naam. Qala wa wajhul istilzami syahadatihi subhanahu lidzalik annahu idza syahida annahu la ilaha illahu faqad akhbara wa bayyana wa a'lama wa hakama wa qadha annama siwahu laisa biilah. Sekarang sisi pengilzaman. Naam. Sisi pengilzaman persaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara tauhid ini. Naam. Bahwasanya mengharuskan yang lain harus menerimanya. Bahwasanya tatkala Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Dia, tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, maka sungguh Allah telah mengkhabarkan, menjelaskan, memberitahu, menetapkan hukum dan memerintahkan bahwasanya apa saja selain Allah bukanlah ilah. Baik. Dan bahwasanya wa anna ilahiyyata ma siwahu batilah, dan bahwasanya ilahiyah, keilahian selain Allah itu adalah batil, walaupun dianggap ilah tapi batil. Fala yastahiqqul ibadatu siwahu, dan tidak pantas untuk mendapatkan peribadatan kecuali selain Dia. Kama la tasluhul ilahiyyatu li ghairihi, sebagaimana tidak pantas hak ilahiyah untuk selain Allah. Wadzalika yastalzimu al-amru bittikhadhihi wahdahu ilahan. Demikian pula perkara ini melazimkan untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai ilah. Naam. Baik. Wadzalika yastalzimu al-amra bittikhadhihi wahdahu ilahan wan nahya an ittikhadhi ghairihi ma'ahu ilahan. Demikian pula hal itu melazimkan suatu perintah untuk menjadikan Allah semata sebagai ilah dan larangan dari menjadikan selain Allah sebagai ilah bersama dengan Allah. Paham ini? Wa hadza yafhamuhu al-mukhatabu min hadzal nafi wal itsbat. Dan ini orang yang diajak bicara paham. Ya, yang diajak bicara paham terhadap hal ini. Dipahami dari mana? Min hadzal nafi wal itsbat, dari penafian dan penetapan ini. Dan penafian la ilaha, penetapan illallah. Nah, yang dia bicara paham bahwasanya ketika Allah katakan la ilaha illahu, la ilaha berarti menafikan semua ilah-ilah, semuanya batil, kemudian ditetapkan hanya Allah saja yang hak. Kama idza ra'aita rajulan yastafti rajulan aw yastashhiduhu aw yastatibuhu wa huwa laysa ahlan bidzalik. Yastatibuhu, ya, dengan dari tib, dari pengobatan. Sekarang diberikan contoh, ya kawan, yang real dan konkret yang kita bisa memahami dengan mudah. Kama idza ra'aita rajulan yastafti rajulan. Hal ini sebagaimana tatkala engkau melihat seorang laki-laki yastafti rajulan. Apa maknanya? Meminta fatwa kepada orang lain. Au yastashhidu, atau meminta persaksian. Au yastatibbu, atau meminta pengobatan, minta untuk diobati. Wa huwa laisa ahlan bidzalik, dalam keadaan orang yang dimintai itu tidak pantas untuk memenuhi apa yang dia minta. Minta fatwa tapi kepada bukan ahli ilm. Atau minta diobati tapi bukan kepada tabib. Wa yada'u man huwa ahlun lah, dan dia meninggalkan orang yang
sebenarnya ahli untuk hal tersebut. Fataqul hadza laysa bimuftin wala syahid wala tabib. Nah, maka engkau katakan ini bukan mufti, ini bukan syahid, bukan pula tabib. Nah, ketika kita melihat orang seperti itu, maka kita katakan ya tidak. Kita lihat orang ini, nah, sudah parah sakitnya, dibawa ke tukang pandai besi. Nah, bisa hancur tubuhnya. Nah, misalnya kita katakan nih, ini bukan mufti ini bukan syahid, bukan pula tabib. Tergantung masalahnya apa yang al-mufti fulan. Kita beritahu mufti yang sebenarnya itu fulan kalau ingin selamat, kalau ingin tahu hukum yang benar. Wasyahid fulan. Nah, yang bisa bersaksi ya fulan, atau tabib yang sebenarnya fulan. Fa inna hadza amrun minhu wa nahyun. Maka sesungguhnya ini adalah perintah dari dia, juga larangan, yaitu dari orang yang melakukan, yang melihat itu. Kenapa? Karena kita ketika itu kan ada perintah untuk datang ke tabib itu. Paham? Paham maksudnya di sini? Ya, jangan mau berobat tapi apa? Tadi ke tukang pandai besi, salah. Nah, tabib itu si fulan. Nah, terkandung dalam perkataan ini larangan untuk apa? Berobat pada tukang pandai besi, dan apa? Perintah untuk berobat pada dokter yang telah ditunjukkan tadi. Itu maksudnya. Nah, demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha tahu, memberitahu kita bahwasanya la ilaha illahu. Dalam ayat yang la ilaha illa ana fa'buduni, terkandung di dalamnya perintah ya beribadahlah kalian semata-mata kepadaku, dan larangan dari beribadah kepada lainnya. Paham? Nah inilah martabat yang keempat. Dan persaksian yang sempurna untuk perkara yang hak seperti ini, la ilaha illallah, dan terkandung di dalamnya tadi ilzamul ghair bima yashhadu bihi. Wa aidan fal ayatu dallat ala annahu wahdahu al-mustahiqqu lil ibadah. Juga ayat menunjukkan bahwasanya Allah sematalah yang pantas untuk diibadahi. Fa idza akhbara annahu huwa wahdahu al-mustahiqqu lil ibadati, tadammana hadzal ikhbaru amra al-ibadi wa ilzamahum bi ada'i ma yastahiqqu ar-rabb ta'ala 'alaihim. Wa anna al-qiyama bidzalika huwa khalisu haqqihi 'alaihim. Juga ayat menunjukkan bahwasanya Allah semata yang pantas untuk diberi ibadah. Maka apabila Allah mengkhabarkan bahwasanya Dia satu-satunya yang pantas diibadahi, terkandung di dalamnya khabar. Khabar apa? Perintah kepada hamba-hamba dan pengharusan kepada hamba-hamba untuk menunaikan apa yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Dan untuk menunaikan hal tersebut yang merupakan khalisu haqqihi alaihim, yaitu hak Allah yang paling murni, yang tidak boleh disekutukan dengan yang lainnya. Naam, khalisu haqqihi alaihim maksudnya apa? Yaitu murni hak Allah Subhanahu wa taala saja atas para hamba, untuk kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Naam, pahami ini ikhwan? Naam. Dan ini pembahasan belum pernah kita lewati pada kajian-kajian sebelumnya. Nah, karena apa? Lebih mendalam tentang hakikat syahadah, sehingga seorang kalau ingin betul-betul masuk dalam muslimin haqqa, muslim yang hak, berusaha mewujudkan 4 martabat syahadah. Ya, betul-betul bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, ya ini. Nah, yang hendaknya diwujudkan. Barakallahu fikum. Untuk kelanjutannya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik.